Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ariska Puspita Dewi, NIM 2115471042 dari tingkat 1 Prodi D3 Kebidanan Metro, kelas reguler 1 Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Di sini saya akan membahas tentang psikologi anak usia sekolah. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ya, dan semoga bermanfaat. So, langsung aja kita ke videonya. Sebelumnya kita harus tahu nih, usia sekolah itu usia yang seperti apa ya? Nah, jadi usia sekolah itu merupakan usia anak yang sudah mulai memasuki tahapan sekolah formal, di mana anak-anak ini sudah mulai dituntut untuk sekolah secara mandiri, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya sendiri, dan sudah mulai mampu membaca, menulis, dan berhitung, yang biasa kita kenal dengan singkatan Calistung. Kalian udah tahu belum nih, anak usia sekolah itu dimulai dari usia berapa sampai dengan usia berapa? Nah, secara umum nih ya, anak usia sekolah itu dimulai sejak anak berusia 6 tahun sampai dengan anak berusia 12 tahun. Jadi, dari pernyataan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa anak usia sekolah merupakan anak yang sudah memasuki tahapan sekolah formal dari anak berusia 6 tahun sampai dengan usia 12 tahun. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gimana sih perkembangan fisik, motorik, kognitif, sosial, dan emosional anak usia sekolah. Langsung aja kita ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu tentang perkembangan fisik dan motorik anak usia sekolah. Untuk perkembangan fisik, pada anak usia sekolah ini, perkembangan fisiknya tidak sepesat pada saat mereka masih bayi dan masa prasekolah ya teman-teman. Nah, mereka biasanya itu hanya mengalami pertumbuhan tinggi dan pertambahan berat badan itu sangat sedikit di setiap tahunnya. Tapi, pada saat mereka menginjak usia 10-11 tahun, pertumbuhan mereka akan meningkat karena adanya perubahan-perubahan hormon. Kok bisa sih pada usia 10-11 tahun mereka itu terjadi perubahan hormon? Ada yang tahu nggak? Nah, terjadinya perubahan hormon pada usia tersebut itu disebabkan karena mereka sudah memasuki masa pra-remaja. Pada masa perkembangan fisik anak usia sekolah ini, anak itu biasanya masih aktif-aktifnya ya teman-teman. Mereka bermain, lompat-lompatan, lari-larian sama teman-temannya gitu kan. Nah, sehingga mereka itu membutuhkan asupan gizi yang seimbang karena banyak banget tenaga yang terbuang saat mereka melakukan aktivitasnya tersebut. Selanjutnya kita bahas perkembangan motorik anak usia sekolah. Nah, perkembangan motorik anak usia sekolah itu semakin meningkat aktivitasnya. Aktivitas fisik mereka untuk bergerak secara aktif banyak dilakukan di usia ini. Nah, menurut Papalia et al. Pada tahun 2008, ada jenis permainan yang berkembang di usia sekolah yang dikenal dengan istilah permainan rock and tumble. Permainan rock and tumble yaitu jenis permainan yang mencangkup berbagai kegiatan seperti bergulat, memukul, mengejar, yang disertai dengan saling tertawa dan ejekan. Menurut Teja Saputra pada tahun 2001, kegiatan bermain terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu bermain aktif, yaitu banyak menggunakan aktivitas fisik, contohnya seperti bermain eksplorasi, bermain games dan olahraga, serta bermain musik. Yang kedua yaitu bermain pasif, dengan tidak terlalu banyak melakukan aktivitas fisik, contohnya seperti membaca komik, menonton film, mendengarkan radio, dan mendengarkan musik. Yang selanjutnya yaitu ada perkembangan kognitif. Nah, menurut Piaget, pada masa ini anak berada pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret, tepatnya saat mereka berada di usia 7 tahun sampai dengan usia 11 tahun. Beliau berpendapat bahwa anak usia sekolah sudah mulai bisa berpikir secara logis, sudah mampu menggunakan operasi mentalnya untuk memecahkan masalah konkret dan aktual. Dan yang terakhir yaitu perkembangan sosial dan emosional anak usia sekolah.
Nah, pada perkembangan sosial dan emosional yang harus kita ketahui, pertama yaitu konsep diri. Dari berbagai pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, dapat diambil kesimpulan bahwa konsep diri merupakan penilaian tentang diri sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan, serta persepsi tentang dirinya sendiri dan bagaimana orang lain memandang dirinya, serta pendapat tentang hal yang dicapainya dalam hal fisik, psikologis, maupun sosial. Selanjutnya yaitu ada dimensi konsep diri. Nah, menurut Lawrence pada tahun 2006, dimensi konsep diri terdiri dari 3 hal. Yang pertama ada self-image atau real self atau yang berarti citra diri atau gambaran diri. Yang kedua ada ideal self atau cita-cita diri. Dan yang terakhir ada harga diri. Selanjutnya yaitu perkembangan emosi pada anak usia sekolah. Di usia sekolah nih, anak itu belajar tentang berbagai macam bentuk emosi dan gimana sih cara mengekspresikannya dari apa yang ia lihat dan dipelajari dari orang tua, guru, ataupun teman sebayanya. Nah, anak-anak dengan orang tua yang menstimulasikan anak untuk mengekspresikan perasaannya secara konstruktif dan membantu mereka untuk fokus pada pemecahan masalah akan cenderung mampu menghadapi masalah secara lebih efektif dan memiliki keterampilan sosial yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu tentang bagaimana sih perkembangan sosial anak usia sekolah dengan keluarganya. Nah, walaupun anak sudah mulai belajar mandiri dan sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungannya pada orang tua dan keluarga, tapi orang tua dan keluarga itu harus tetap berperan penting dalam kehidupan anak. Nah, keluarga maupun orang tua itu menjadi tempat untuk anak ini berkeluh kesah jika anak memiliki masalah dengan teman atau sekolahnya. Nah, keluarga juga merupakan tempat untuk berdiskusi dan meminta pertimbangan untuk kegiatan yang akan dipilih oleh si anak. Dan keluarga juga sebagai tempat terpenuhinya rasa aman dan nyaman serta kasih sayang yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Perkembangan sosial anak yang terakhir yaitu gimana sih hubungan antara si anak ini dengan teman sebayanya. Nah, jadi pertemanan di usia sekolah ini dapat memberikan dampak positif dan juga dampak negatif sekaligus. Nah, kita lihat nih dampak positifnya apa aja ya. Jadi dampak positifnya anak ini bisa belajar nih bagaimana sih hidup bersama di masyarakat, bagaimana sih menyesuaikan diri di masyarakat dan berperilaku secara tepat, mendapatkan perbandingan tentang kecakapan diri sendiri secara lebih realistis dengan melihat perbedaan antara dirinya dan teman sebayanya. Kemudian kita lihat juga nih dampak negatifnya itu apa yang ditimbulkan dari pertemanan anak usia sekolah. Nah, untuk dampak negatifnya yang dapat ditimbulkan dari teman sebaya itu diantaranya mencuri, menggunakan obat terlarang, minuman keras, penyimpangan perilaku seksual, dan bertingkah antisosial. Jadi, kita harus mengajarkan kepada anak sejak usia sekolah atau mungkin bahkan sejak si anak ini usia prasekolah untuk gimana sih cara memilih teman yang baik dan berkualitas untuk diajak berteman. Nah, jangan sampai anak-anak kita nanti itu salah dalam memilih pertemanan sehingga mereka terjerumus ke dalam pertemanan yang toksik atau pertemanan yang tidak sehat. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan psikologi anak usia sekolah. Semoga video ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye-bye.